Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau kapanpun Anda mendengarkan channel ini, channel audiobook cerita Indonesia. Saya Anton, pengisi suara untuk channel ini. Kali ini saya akan bacakan cerita dari buku Filosofi Kopi ya, yang mungkin Anda pernah membaca buku ini tapi belum selesai. Ya, jangan khawatir, saya akan bacakan untuk Anda. Atau kalau ada cerita dari buku yang ingin Anda dengar, silakan ketik di kolom komentar. Cerita apa yang ingin Anda dengar, saya akan cari bukunya dan saya akan bacakan untuk Anda. Langsung saja hari ini, Filosofi Kopi. Filosofi Kopi. Kopi. K-O-P-I. Sudah ribuan kali aku mengeja sembari memandangi serbuk hitam itu. Memikirkan kira-kira sihir apa yang dimilikinya hingga ada satu manusia yang begitu tergila-gila. Ben. B-E-N. Ben pergi berkeliling dunia mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi-kopi terbaik dari seluruh negeri. Dia berkonsultasi dengan pakar-pakar peramu kopi dari Roma, Paris, Amsterdam, London, New York, bahkan Moskow. Ben dengan kemampuan berbahasa pas-pasan mengemis-ngemis agar bisa menyelusup masuk ke dapur. Menyelinap ke bar saji, mengorek-ngorek rahasia ramuan kopi dari barista-barista kaliber kakap demi mengetahui takaran paling pas untuk membuat cafe latte, cappuccino, espresso, Russian coffee, Irish coffee, macchiato, dan lain-lain. Sampai tibalah saatnya Ben siap membuka kedai kopinya sendiri, kedai kopi idealis. Setahun lalu, aku resmi menjadi partner kerjanya. Berdasarkan asa saling percaya antar sahabat, ditambah kenekatan berspekulasi, kuserahkan seluruh tabunganku menjadi saham di kedainya. Selain modal dalam bentuk uang dan ilmu administrasi, aku tak tahu apa-apa tentang kopi. Itu menjadi modal Ben seutuhnya. Sekarang boleh dibilang Ben termasuk salah satu peramu kopi atau barista terandal di Jakarta. Dan ia menikmati setiap detik karirnya. Di kedai kami ini, Ben tidak mengambil tempat di pojok, melainkan dalam sebuah bar yang terletak di tengah-tengah, sehingga pengunjung bisa menontoni aksinya membuat kopi. Dengan seleksi kopi yang kami miliki, kebanyakan pelanggan kedai memang penggemar kopi sejati yang tak henti-hentinya mengagumi daftar menu kami. Benar-benar mengagumi karena mereka mengerti. Lantai dan sebagian dinding kedai terbuat dari kayu merbau yang berurat kasar. Poster-poster kopi berbagai macam pose di sepanjang dinding terbingkai rapi dalam figura berlapis kaca. Puncaknya, sebuah jendela kaca besar bertuliskan nama kedai kopi kami dalam huruf-huruf dicat yang mengingatkanmu pada tempat pangkas rambut zaman Belanda. Kedai kopi, Ben dan Jody. Jody, J-O-D-I. Kau dapat menemuinya di tempat yang kurang menarik, yakni di belakang mesin kasir atau di pojokan bersama kalkulator. Sementara di pusat orbit sana, Ben mengoceh tanpa henti. Kedua tangannya menari bersama mesin, deretan kaleng besar, kocokan, cangkir, gelas, dan segala macam perkakas di meja panjang itu. Tempat kami tidak besar dan sederhana dibanding kafe-kafe lain di Jakarta. Namun di sini, setiap inci dipersiapkan dengan intensitas. Ben memilih setiap kursi dan meja yang semuanya berbeda dengan mengetesnya satu-satu. Paling tidak, 1/4 jam per barang. Ia mencobanya sambil menghirup kopi dan merasa-rasa dengan instingnya apakah furnitur itu cukup sejiwa dengan pengalaman minum kopi. Begitu juga dengan gelas, cangkir, bass kettle, poci, dan lain-lain. Tidak ada yang tidak melalui tes kompatibilitas Ben terlebih dulu. Dengan ia menjadi pusat, dikelilingi mereka yang duduk di susunan rapat meja kursi beraneka model, aku seolah menyaksikan sebuah perhelatan pribadi, pesta minum kopi kecil dan akrab dengan Ben sebagai tuan rumah. Tapi yang benar-benar membuat tempat ini istimewa adalah pengalaman ngopi-ngopi yang diciptakan Ben. Ia tidak sekedar meramu, mengecap rasa, tapi juga merenungkan kopi yang ia buat. Ben menarik arti, membuat analogi hingga terciptalah satu filosofi untuk setiap jenis ramuan kopi. Itu yang membuat saya mencintai minuman ini. Kopi itu sangat berkarakter.
Kudengar sayup-sayup Ben berkata pada salah satu pengunjung perempuan yang duduk di bar. Seperti pilihan Anda ini, cappuccino. Ini untuk orang yang menyukai kelembutan sekaligus keindahan. Ben tersenyum seraya menyorongkan cangkir. Anda tahu, cappuccino ini kopi paling genit? Perempuan itu tertawa kecil. Berbeda dengan cafe latte, meski penampilannya cukup mirip, untuk cappuccino dibutuhkan standar penampilan yang tinggi. Mereka tidak boleh kelihatan sembarangan. Kalau bisa, terlihat seindah mungkin. Oh ya, seorang penikmat cappuccino sejati pasti akan memandangi penampilan yang terlihat di cangkirnya sebelum mencicip. Kalau dari pertama sudah kelihatan acak-acakan dan tak berkonsep, bisa-bisa mereka nggak mau minum. Sambil menjelaskan, dengan terampil Ben membentuk buih cappuccino yang mengapung di cangkir itu menjadi bentuk hati yang apik. Bagaimana dengan kopi tubruk? Seseorang bertanya iseng. Lugu, sederhana, tapi sangat memikat kalau kita mengenalnya lebih dalam. Ben menjawab cepat. Kopi tubruk tidak peduli penampilan, kasar, membuatnya pun sangat cepat. Seolah-olah tidak membutuhkan skill khusus, tapi tunggu sampai Anda mencium aromanya. Bak pemain sirkus, Ben menghidangkan secangkir kopi tubruk. Silakan, komplimen untuk Anda. Dengan wajah terpukau, orang itu menerima cangkir yang disorongkan Ben. Siap menyeruput. Tunggu dulu, tahan Ben. Kedahsyatan kopi tubruk terletak pada temperatur, tekanan, dan urutan langkah pembuatan yang tepat. Semua itu akan sia-sia kalau Anda kehilangan tujuan sebenarnya. Aroma. Coba hirup dulu aromanya. Ini kopi spesial yang ditanam di kaki gunung Kilimanjaro. Orang itu mengembangkan cuping hidungnya, menghirup dalam-dalam kepulan asap yang membumbung dari cangkirnya. Mata itu tampak berbinar puas. Melihat reaksi tersebut, Ben mengangguk puas. Sekejap kemudian dia sudah berpindah tempat, berbincang dengan pengunjung lain dengan semangat dan atensi yang tinggi. Ketika kedai kami tutup dan semua pulang, tinggallah kami berdua berbincang-bincang di salah satu sudut. Satu-satunya kesempatan kami untuk akhirnya minum kopi. Tidak terasa, kita sudah punya kedai ini setahun lebih. Mataku berputar bersama putaran kayu manis, lamunanku terisap pusaran kopi dalam cangkirku sendiri. Sekian banyak manusia sudah datang dan pergi. Nada bicara Ben tiba-tiba melonjak, seolah sesuatu menyengatnya. Dan kamu tahu apa kesimpulanku? Kita akan kaya raya? Belum tentu. Tapi semua karakter dan arti kehidupan ada di sini. Di dalam daftar minuman ini, aku menunjuk buku tipis yang terletak di meja. Mantap. Ben mengangguk. Bagaimana kamu bisa mengkondens jumlah yang tak terhingga itu ke dalam sebuah daftar minuman? Aku menatapnya geli. Ben. Jody. Ia malah ikutan geleng-geleng. Buku ini adalah buku yang hidup. Daftar yang akan terus berkembang. Selama masih ada yang namanya biji kopi, orang-orang akan menemukan dirinya di sini. Ben mengacukan daftar ramuan kopinya tepat di depan hidungku. Air muka itu meletup-letup seperti didihan air. Ben berolah ide baru. Aku berandai-andai kapan ia terfikir untuk akhirnya membangun berhala dari biji kopi. Karena sepertinya hanya masalah waktu. Sesudah pembicaraan kami malam itu, Ben melakukan berbagai terobosan baru. Dalam daftar minuman, kini ditambahkan deskripsi singkat mengenai filosofi setiap ramuan. Puncaknya, dia mengganti nama kedai kopi kami menjadi Filosofi Kopi. Temukan diri Anda di sini. Nama kedai kami berikut slogannya ternyata menjadi sangat populer. Ku amati semakin banyak orang yang berhenti membaca, kemudian dengan wajah ingin tahu mereka masuk ke dalam. Was-was sekaligus harap-harap cemas, seperti memasuki tenda peramal. Dan tanpa perlu bola kristal, omset kedai kami meningkat pesat. Kini bukan para kopi mania saja yang datang, bahkan mereka yang tidak suka kopi sama sekali pun ada yang berkunjung. Golongan terakhir ini adalah orang-orang penasaran dan akhirnya rela mencicipi kopi demi rasa ingin tahu. Ada juga grup gila filsafat yang lebih menikmati diskusi mereka dengan Ben daripada kopi yang mereka pesan. Tapi ujung-ujungnya menjadi langganan tetap juga. Tak sampai di situ,
Ben juga membuat daftar kartu kecil yang dibagikan kepada setiap orang sehabis berkunjung. Kartu itu bertuliskan kopi yang Anda minum hari ini adalah, dan keterangan filosofisnya. Mereka sisipkan itu ke dalam saku, tas, dompet sebagai tanda keberuntungan yang menyumbangkan harap untuk menjalani hari. Kadang-kadang aku mendengar mereka mulai menyebut kedai kopi kami dengan panggilan sayang versi mereka masing-masing, seperti Philcop, Sopi, Philo, FK, dan lain-lain. Semua terobosan yang dilakukan Ben menjadikan kedai kopi ini memiliki magnet baru, yakni kehadirannya sebagai filsuf kecil, teman curhat. Kedai kami bukan sekadar persinggahan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan personal mereka, layaknya seorang teman. Dan yang kupikir sudah luar biasa, ternyata belum apa-apa. Malam itu, Ben mengungkapkannya kepadaku saat kami menghirup kopi panas pertama kami larut malam di kursi bar. Jody, hari ini aku mendapat tantangan besar. Aku yang sedang sibuk berhitung dengan mesin hitung hanya tergerak untuk mengangkat alis. Oh ya? Tantangan apa? Ben menggeser mesin hitung itu jauh ke ujung meja. Dengar dulu baik-baik. Dia mulai bercerita. Sore tadi, dia kedatangan seorang pengunjung pria perlente berusia 30 tahunan. Melangkah mantap masuk ke kedai dengan mimik yang hanya bisa ditandingi pemenang undian 1 miliar. Wajah penuh kemenangan. Mungkin saja benar, dia baru saja dapat 1 miliar karena tanpa ujung pangkal, dia menraktir semua orang yang duduk di bar. Di hadapan mereka, ia bertanya pada Ben, tepatnya mengumumkan keras-keras. Di kedai ini, ada tidak kopi yang punya arti kesuksesan adalah wujud kesempurnaan hidup? Ada tidak? Kalau ada, saya pesan 1 cangkir besar. Ben menjawab sopan. Silahkan lihat saja di daftar, barangkali ada yang cocok. Pria itu menggeleng. Barusan sudah saya baca, tidak ada yang artinya itu. Yang mendekati mungkin? Ucapan Ben justru memancing tertawa. Maaf, tapi dalam hidup saya tidak ada istilah mendekati. Saya ingin kopi yang rasanya sempurna, tidak bercacat. Ben mulai menggaruk kepalanya yang tak gatal. Berarti Anda belum bisa pasang slogan seperti itu di depan. Pria itu menunjuk kaca jendela. Saya kemari karena ingin menemukan gambaran diri. Selanjutnya dia bercerita panjang lebar mengenai kesuksesan hidupnya sebagai pemilik perusahaan importir mobil. Istrinya seorang artis cantik yang sedang di puncak karir, dan di usianya yang masih di bawah 40, dia sudah menjadi salah satu pebisnis paling berpengaruh versi beberapa majalah ekonomi terkenal. Kepalaku terasa pening, entah karena tunjukkan kafein atau cerita sukses itu. Ben lanjut bercerita, ia ditantang pria itu untuk membuat kopi dengan rasa sesempurna mungkin. Kopi yang apabila diminum akan membuat kita menahan napas saking takjubnya dan cuma bisa berkata, hidup ini sempurna. Pria itu menjelaskan dengan ekspresi kagum yang mendalam. Kemungkinan besar sedang membayangkan diri sendiri, dan gongnya ia menawarkan imbalan sebesar 50 juta. Seketika mataku terbeliak. Ini baru menarik, 50 juta, dan aku menerima tantangannya. Sebentar, ini bukan taruhan kan? Bukan, kalau aku ternyata mampu, aku dapat uangnya. Kalau tidak ya sudah, tanpa resiko. Kalau begitu, buat apa pikir-pikir lagi? Sikatlah, seruku berkobar-kobar. Terbayang pengembangan apa saja yang bisa dibuat dengan 50 juta di tangan. Ben hanya mengangguk kecil, keningnya berkerut. Aku tahu pasti, bukan uang 50 juta yang menarik minatnya. Berarti, aku harus kerja keras, mulai sekarang. Sekonyong-konyong Ben berdiri, meninggalkanku dan kopinya yang baru diminum seteguk. Entah apa yang dimaksud dengan kerja keras. Belakangan aku tahu maksudnya. Tak ada lagi bincang-bincang malam hari seperti yang biasa kami lakukan. Ketika kedai sudah tutup, Ben tetap tak beranjak dari dalam bar. Pemandanganku setiap malam kini berganti menjadi Ben dikelilingi gelas-gelas ukur, tabung-tabung reaksi, timbangan, sendok takar, dan aneka benda yang rasanya lebih cocok ada di laboratorium kimia daripada di kedai kopi. Rambut Ben gondrong berantakan, pipinya kasar karena kelupaan bercukur, lingkaran hitam memundari matanya akibat terlalu banyak begadang.
Tubuhnya menipis karena sering lupa makan. Sahabatku bermutasi menjadi versi lain dari Dr. Frankenstein, the Mad Barista. Minggu-minggu berlalu sudah. Sekitar tengah malam, Ben tahu-tahu menelponku, memaksaku datang ke kedai. Aku tiba sambil bersungut-sungut. Urusan apa yang begitu penting sampai tidak bisa menunggu besok? Ben tidak menjawab, namun kutangkap kilau mata yang menyala terang, terpancar dari wajahnya yang kusut berantakan. Ke depan batang hidungku, ia menyodorkan sebuah gelas ukur. Ada kopi hangat di dalamnya. Coba cium. Aku mengendus. Wangi, sangat wangi. Coba minum. Dengan sedikit ragu, aku menyeruput. Sebuah kombinasi rasa merambati lidahku. Ini... Ben, kopi ini... Aku mengangkat wajahku. Sempurna. Kujabat tangan Ben keras-keras sambil badannya berguncang-guncang. Kami berdua tertawa-tawa. Lama sekali. Seakan-akan ada beban berat yang tahu-tahu terangkat. Seolah-olah sudah tahunan kami tidak tertawa. Ini kopi yang paling enak. Seruku lagi, takjub. Di dunia, sambung Ben. Aku sudah keliling dunia dan mencoba semua kopi terenak, tapi belum ada yang rasanya seperti ini. Akhirnya aku bisa berkata bahwa ada ramuan kopi yang rasanya sempurna. Aku menganggap setuju. Mau diberi nama apa ramuan ini? Ben mematung, sampai akhirnya sebuah senyum mengembang. Senyum bangga seorang ayah yang menyaksikan bayinya lahir ke dunia. Ben's Perfecto, tandasnya mantap. Pagi-pagi sekali, Ben menelpon penantangnya. Tepat pukul 4 sore, orang itu datang lengkap bersama pacarnya. Siapapun akan mau bertukar nasib dengannya. Dari langkah pertama ia masuk kedai, auranya menyiarkan kesuksesan, kekayaan, dan pacarnya itu tidak butuh lagi foto aura untuk menangkap kecantikannya. Disaksikan semua pelanggan yang sengaja kami undang, Ben menyuguhkan secangkir Ben's Perfecto pertamanya dengan raut tegang. Pria itu menyeruput, menahan napas, kemudian menghembuskannya lagi sambil berkata perlahan, "Hidup ini sempurna." Kedai mungil kami gegap gempita. Semua orang bersorak. Pria itu mengeluarkan selembar cek. "Selamat, kopi ini perfect, sempurna." Sebagai ganti, Ben memberikan kartu filosofi kopi. Kartu itu bertuliskan, "Kopi yang Anda minum hari ini, Ben's Perfecto." Artinya, sukses adalah wujud kesempurnaan hidup. Pria itu tertawa lebar membacanya. "Setuju, akan selalu saya simpan kartu ini." Lalu ia memasukkan kartu itu ke dalam kantong jasnya yang tampak mahal. Sore itu berlalu dengan sempurna. Kami membagikan sampel Ben's Perfecto pada semua pengunjung dan minuman itu mendapat sambutan luar biasa. Demikian pula dengan hari-hari selanjutnya. Sejak diciptakannya Ben's Perfecto, keuntungan kami meningkat, bahkan berlipat ganda. Minuman itu menjadi menu favorit semua langganan, sekaligus menjadi daya pikat yang menarik orang-orang baru untuk datang. Walaupun harganya lebih mahal dibandingkan minuman lain, kepuasan yang didapat dari Ben's Perfecto memang tak bisa didapat dimanapun. Kesohoran minuman itu juga menarik perhatian banyak orang asing, dan mereka semua tercengang-cengang ketika mencobanya. Tak ada yang menyangka akan menemukan ramuan kopi dahsyat itu di kota Jakarta, di kedai kecil bernama Filosofi Kopi. Hari ini aku iseng mendampingi Ben di bar. Ingin sekali-kali kunikmati kepuasan bercakap-cakap dengan para pelanggan setia, atau sekedar menonton ekspresi orang-orang baru saat mencicip ramuan kopi spektakuler Ben. First timer, Ben yang hafal semua muka pelanggannya berbisik ketika seorang pria setengah baya masuk. Dengan ekstra ramah, aku langsung menyambut, "Selamat pagi, Pak." Sapaku seraya membungkukkan badan. "Selamat pagi," tampak terkesan dengan sambutanku. Ia kemudian duduk di salah satu bangku bar. Ia berkata, "Bisa pesan kopi 1, Dek?" "Jelas bisa, Pak, namanya juga kedai kopi." Dia ikut tersenyum. Agak canggung, dia membenarkan posisi duduknya. Celingak-celinguk mempelajari tempat kami, lalu perlahan membuka koran yang ia kempit. Dari gelagatnya, aku menduga bapak satu itu tidak biasa minum kopi di kafe. "Silakan, Pak, mau pesan yang mana?" Aku menyodorkan daftar minuman.
Bapak itu hanya memandang sekilas, membaca pun tidak. "Ah, yang mana saja, terserah adik. Pilihkan saja yang enak," jawabnya kalem. Dengan cepat, aku berseru pada Ben. "Ben, Perfecto 1. Dalam waktu singkat, Ben sudah menyuguhkan secangkir Ben's Perfecto. Nah, yang ini bukan sekedar enak, Pak. Tapi ini yang paling enak. Nomor 1 di dunia. Aku berpromosi. "Bapak memang hobi minum kopi?" tanya Ben ramah. Pertanyaan rutin pada setiap pengunjung baru. Kopi itu ibarat jamu sehatku setiap hari. Aku tahu benar mana kopi yang enak dan mana yang tidak. Kata temanku, "Kopi di sini enak sekali," tuturnya bersemangat dalam logat Jawa yang kental. Setelah meminum seteguk, bapak itu meletakkan cangkir dan kembali membuka halaman korannya. Ben segera bertanya antusias, "Bagaimana, Pak?" Bapak itu mendongak. "Apanya?" "Ya kopinya." Dengan ekspresi sopan, bapak itu mengangguk-angguk. "Lumayan," jawabnya singkat lalu terus membaca. "Lumayan bagaimana?" Ben mulai terusik. "Ya maksudnya lumayan enak toh, Dek." Ia membalas, "Pak, yang barusan bapak minum itu kopi yang paling enak di dunia." Aku tidak tahan untuk tidak menjelaskan. "Yang bener toh? Masa iya?" Seperti mendengar lelucon, bapak itu malah tertawa kecil. Wajah Ben langsung mengeras. Tamu kami itu pun tersedar akan ketegangan yang ia ciptakan. "Aku bercanda kok, Dik. Kopinya enak, sungguh." "Memangnya bapak pernah coba yang lebih enak dari ini?" Ben bertanya dengan otot-otot mulai ditarik. Tambah panik, bapak itu terkekeh-kekeh. "Tapi tidak jauh lah dengan yang adik bikin ini." "Tapi tetap lebih enak kan?" Suara Ben terus meninggi. Jakun bapak itu bergerak gugup. Ia melirikku, melirik Ben dan akhirnya mengangguk. "Di mana bapak coba kopi itu?" Tapi tidak jauh kok enaknya. Bedanya sedikit sekali." Usahanya untuk menghibur malah memperparah keadaan. Beberapa pengunjung memanggil Ben, tapi tidak digubris sama sekali. Kaki Ben tertanam di lantai, seluruh keberadaannya terpusat pada bapak itu, dan bukan dalam konteks yang menyenangkan. "Di mana?" "Wah, jauh tempatnya, Di." "Di mana?" Belum pernah kulihat Ben seperti itu. Seolah tidak satu hal pun di dunia ini yang bisa mengalihkan energinya, fokusnya. Aku memilih beringsut menjauh, memenuhi panggilan orang-orang yang sudah resah karena tidak dilayani. Tak lama kemudian, Ben menghampiriku. "Joe, tengah hari kita tutup. Temani aku pergi ke suatu tempat. Bawa perlengkapan untuk beberapa hari." "Kemana?" Ben tidak menjawab dan mulut itu terus terkatup rapat. Tak sampai sejam, kedai kami ditutup. Siapa yang menyangka kalau sisa hariku akan dihabiskan dengan mengemudi menyusuri jalan menuju pedesaan di Jawa Tengah. Mata Ben seperti sudah mau copot mempelajari peta minimalis yang digambar oleh bapak malang itu yang tentunya dibuat dalam keadaan tertekan. "Ben, sudah tambah gelap. Sepertinya kita tersasar. Cari penginapan saja dulu, besok pagi baru kita keluar lagi." Ben bersandar kelelahan. "Oke, kita kembali ke Klaten." Aku langsung banting haluan. Sesuatu yang sudah ingin kulakukan sejak tadi, sejak punggungku rasanya meremuk di guncang-guncang jalan berbatu. Kami menginap di Klaten semalam. Keesokan paginya, Ben mengambil alih kemudi. Aku sudah tahu kenapa kita nyasar kemarin. Ada satu belokan yang tidak kulihat. Serunya berapi-api. Aku mengiyakan. Bagiku, perjalanan ini hanya kekonyolan belaka. Pemenuhan obsesi Ben terhadap kopi yang katanya lebih enak menurut pendapat subjektif seorang bapak yang tidak berpengalaman ke kafe, yang kemungkinan 99% tak akan terbukti apabila melihat lokasi kami sekarang. Di belokan yang dimaksud Ben, kami berhenti untuk bertanya pada seorang perempuan yang melintas. "Oh, barangkali yang sampean maksud itu warungnya Pak Seno. Pokoknya di sana ada kopi yang enak sekali," jelas Ben. "Oh, iya. Perempuan itu menjawab semangat. "Pokoknya warung Pak Seno melakune terus rono. Tapi jalanannya jelek loh mas. Alon-alon wae." Ben buru-buru mengucapkan terima kasih, siap tancap gas. "Jenenge kopi tiwus mas," perempuan itu menambahkan. Ben menginjak rem. "Apa?"
kopi tiwus, iki loh, aku juga baru bawa dari sana. Ia menunjukkan isi bakul yang dipanggulnya, biji-biji kopi yang sudah kering terpanggang. Ben langsung mengambil seraup. Maaf mbak, saya ambil sedikit ya, katanya seraya memberikan selembar 5 ribuan. Perempuan itu tampak terlongo. Dari kejauhan, kami mendengar ia teriak, Mas, 5.000 iku entuk sak bakul. Ben seperti kerasukan setan. Jalanan becek dan berlubang itu dilewatinya dengan kecepatan jalan tol. Tinggallah aku yang sekuat tenaga menahan mual. Tepat di penghujung jalan, sebuah warung reot dari gubuk berdiri di atas bukit kecil ternaungi pepohonan besar. Di halamannya terdapat tampi-tampi berisi biji kopi yang baru dipetik. Di sekitar gubuk itu terdapat tanaman-tanaman perdu dengan bunga-bunga putih yang semarak bermunculan di sana-sini. Aku baru tersadar, seluruh bukit kecil itu ditanami tanaman kopi. Tidak mungkin, desis Ben tak percaya. Tempat dengan ketinggian seperti ini bukan tempat yang ideal ditanami kopi. Dan lihat, mana ada petani kopi yang menanam dengan kuantitas kecil ini? Di dalam warung, seorang bapak tua menyambut kami dengan senyuman ramah. Dari kota ya mas? Aku mengangguk. Dari Jakarta pak. Jauh sekali. Bapak itu geleng-geleng takjub. Ben langsung duduk di bangku panjang yang tersedia. Mukanya masih ruwet. Kopi tiwusnya 2. Jarang-jarang ada orang Jakarta yang kemari. Paling-paling dari kota-kota kecil di dekat sini. Tuturnya sambil meraih 2 gelas belimbing yang tertangkup di hadapan kami. Bapak ini Pak Seno ya? Tanyaku. Iya, kok bisa tahu toh? Bapak terkenal sampai Jakarta. Jawabku sambil nyengir, berusaha menyindir Ben yang sama sekali tidak merasa tersindir. Matanya tidak lepas mengamati seluruh gerak-gerik Pak Seno membuat kopi. Pak Seno tertawa lepas. Walah, ya mana mungkin. Di hadapan kami, kini terseji 2 gelas berisikan kopi kental yang mengepul. Gorengannya sekalian dicoba mas, monggo. Aku menyomot 1 pisang goreng. Masih ada beberapa lagi piring-piring berisi gorengan beraneka macam. Ben tak banyak bicara. Ia cuma memandangi gelas di hadapannya, seolah menunggu benda itu bicara padanya. 1 gelas harganya berapa pak? Kalau gorengannya 50 perak 1, tapi kalau kopinya ya berapa saja terserah situ. Kenapa begitu pak? Tiba-tiba Ben bersuara.